Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke teknis. Oke, teman-teman, pada saat Anda mensistemasi, jangan lupa bahwa segala sesuatu yang kita sistemasi, kita tidak hanya melibatkan diri kita, tapi juga akan melibatkan karyawan kita, partner kita, melibatkan customer, melibatkan supplier. Maka kita perlu memahami ada 4 proses dalam belajar. Bisa jadi ada orang-orang yang hari ini menjalankan bisnis Anda nggak sadar bahwa mereka tidak bisa. Mereka nggak sadar bahwa sistem itu penting. Mereka nggak sadar. Eh, Kalau anak kecil pada saat kalau Anda perhatikan anak kecil pegang pisau, dia nggak sadar bahwa pisau itu berbahaya. Itu ketidaksadaran ya. Nggak sadar kalau dia nggak bisa. Dulu saya sering kali ngejatuhin motor, papa saya. Jadi motor lagi di standar gitu ya, kita naik digoyang-goyang, goyang-goyang, goyang, gubrak, jatuh. Kenapa? Karena nggak sadar kita nggak mampu. Nggak sadar, nggak mampu. Nah, untuk bisa membuat dia sadar dia tidak mampu, harus diedukasi, harus di-training, harus dibangun kemampuan kesadarannya. Ketika dia sadar dia nggak ngerti, dia lebih hati-hati. Orang-orang yang sadar tidak ngerti akan jauh lebih berhati-hati. Oke? Supaya dia bisa di-training lagi. Harus di-training lagi. Sampai sadar dia bisa. Sama seperti ketika Anda naik mobil. Awalnya Anda nggak tahu kalau Anda nggak bisa. Kayaknya gampang banget deh. Gampang banget, masa gitu aja susah. Cuma nginjek gas, nginjek rem, ganti gigi, wah gampang. Pas make, wah gubrak, nabrak. Itu tidak sadar, tidak bisa. Lalu mulai begitu bikin banyak kesalahan, mulai sadar, oh ternyata saya itu nggak bisa. Mulai dilatih. Waktu mulai latihan gimana? Mulai eh, semuanya pakai kesadaran. Nginjek rem pakai kesadaran, semuanya pakai kesadaran. Lama-lama nggak mikir. Anda sudah mulai naik, nggak sadar kalau bisa. Sama seperti orang masak, bikin sambal. Ibu Anda kalau ditanya, "Mah, ini sambal enak banget. Gimana sih caranya?" Gampang. Cuma begini, 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 jadi deh. Kita bikin, gagal. Kenapa? Karena sudah unconscious competent. Yang jadi problem adalah, bisa jadi teman-teman, kita punya tim sudah unconscious competent. Sudah terlalu mendarah daging kerjanya. Cara kerja mereka, cara jualan mereka sudah terlalu mendarah daging. Misalnya gini, sudah terbiasa yang namanya jualan itu nggak pakai basa-basi, langsung nawarin, langsung closing gitu ya, nggak pakai basa-basi dan akhirnya udah kebiasaan. Nah tugas kita adalah membawa mereka kembali ke sadar tidak bisa. Mereka harus sadar bahwa itu salah, harus dibawa kesadaran ke arah sana. Oke, so 4 steps learning ini harus dipakai, harus dipahami, karena manusia yang kita training, kita latih bisa jadi bervariasi, ya. Nah, masuk ke teknis ya. Kenapa sistemasi? Karena uh, Anda ingin goal-goal tadi tercapai. System is all about saving time, energy, and money. Sistem yang salah akan nyedot tenaga, waktu, dan uang. Nyedot tenaga, waktu, dan biaya. Kalau salah sistem. Mitos sistem. Mitos sistem adalah susah. Hanya untuk perusahaan besar. Hanya untuk karyawan yang udah banyak. Ini mitos semua. Justru terbalik seharusnya. Saat Anda kecil, sistemasi. Sehingga pada saat besar, nggak repot. Pada saat orang menunggu sistemasi, karyawannya udah banyak, begitu karyawan banyak, mau sistemasi, berat. Ya, saya gaptek lebih baik manual aja. Nggak ada hubungan antara teknologi dengan sistem tuh nggak ada hubungan. Ya, sistem itu mahal. No, dengan sistem Anda jauh lebih murah. Sudah dibuat tapi nggak dipakai, Pak. Kenapa? Karena nggak dibaca atau rumit. So, 80% perusahaan yang gagal, yang tidak punya sistem, karena nggak ada rencana, nggak terukur, omsetnya nggak jelas, sibuk nggak ada hasil, timnya nggak teliti,
jenuh, target nggak nyampe, ya ini adalah 8 poin kenapa gagal atau tidak memiliki sistem. Gara-gara nggak punya sistem, ini adalah efeknya. Nah, Anda boleh tandain nih. Anda masuk yang mana nih? Anda masuk ke kategori 1-8 di mana letak problem Anda. Karena bisnis yang tidak tersistem akan menunjukkan indikator-indikator ini. Ya, nanti Anda tandain ya. Silakan. Nah, 4 area ini adalah 4 area yang harus disistemasi. Marketing, keuangan, metode atau SOP Anda, dan HRD, manpower. Jadi Anda sudah memutuskan kenapa Anda mau mensistemasi, dan sistem itu adalah hemat energi, hemat biaya. Kalau Anda terjadi pemborosan, jangan salahkan orangnya, tapi periksa sistemnya. Kalau terjadi pemborosan, kalau tenaga Anda habis, jangan salahkan orang dulu, salahkan sistemnya dulu. Bisa jadi sistemnya perlu revisi, ya. Now, ini mitos tadi, ya, cerita mitos. Nah, ini mitos, oke? Mitos-mitos Anda, dan ini adalah indikator sistem yang gagal. Tolong dilihat satu-satu ya. Apa sih indikator yang Anda rasakan, yang Anda alami ketika mengalami sistem yang gagal ini? Ya, apakah gara-gara sistem saya nggak punya planning, nggak terukur, omsetnya naik turun, ada yang mulai sibuk nggak ada hasil, timnya nggak teliti, mulai jenuh, malas kerja, dan seterusnya, nggak ada laporan, dan lain-lain sebagainya. Ini semua adalah bagian dari problem sistemasi. Oke? Nah, 4 area ini adalah area yang harus Anda bangun. Ya, sistem itu hanya di 4 area saja. Yes? Oke? Nah, mari kita lihat sekarang. Kalau begitu, Coach, kalau saya sudah punya SOP, saya sudah punya sistem, saya merasa sudah oke, udah aman, lancar. Kira-kira tahu dari mana sistem saya bagus atau jelek? Nah, tolong dilihat levelnya. Untuk autopilot, teman-teman, minimal Anda di level 3. Untuk autopilot. Oke? Untuk autopilot dan terus berkembang, untuk bisa Anda ekspansi, akan bagus kalau masuk level 4. Untuk world class, kelas dunia. Jadi autopilot itu paling basic. Teman-teman, autopilot itu paling basic. Jadi basicnya harus di level 3. Tetapi untuk menjadi world class, kelas dunia itu level 5. World class itu level 5. So level 1 adalah Anda punya proses, tetapi tidak ada dokumentasi. Jadi kalau dicek, saya misalnya turun ke lapangan, lalu ada orang yang jualan. Terus saya tanya, ada nggak dokumentasi penjualan? Oh, nggak ada. Level 1 langsung. Gitu. Karena penjualan menghasilkan omset, menghasilkan profit. Kalau Anda menghasilkan omset dan saya akan ulang ya, beberapa hal yang saya sampaikan tadi, saya akan ulang di sini. Kalau tidak menghasilkan uang, kalau tidak menghasilkan profit, tidak terdokumentasi, tidak masalah. Ambil contoh ya, remote AC. Remote AC. Perlu nggak Anda membuat standarisasi tata cara menyalakan AC? Perlu nggak? Kalau tidak menghasilkan uang, tidak menghabiskan uang, nggak usah. Tapi jadwal servis AC. Ayo, jadwal servis AC. Apakah menghasilkan uang atau mengeluarkan uang? Kalau sampai Anda terlambat servis AC, akan ada masalah-masalah besar untuk mengganti mengganti mesinnya kah, mengganti kabelnya kah, dan seterusnya. Itu lebih mahal daripada kalau Anda menjadwalkan servis AC. Maka kalau saya nggak mau keluar uang untuk bongkar AC, ganti AC,
maka harus ada tertulis tentang jadwal servis AC. Very simple, nggak rumit-rumit. Di setiap AC harus digantung jadwal servisnya. Paham ya? Paham ya? Nyalain AC-nya nggak perlu. Tetapi jadwalnya perlu. Dan itu harus tertulis. Nempel di benda yang disistemize. Oke ya? Masuk akal ya? Lebih dalam nanti saya akan jelaskan. Kalau level 2, biasanya sudah ada flow chart, udah ada indikator, cuma nggak disiplin. Itu di level 2. Di level 3, standar. Semua proses standar. Di kantor kita, semua standar. Terima telepon, menjawab telepon, kemudian melakukan WFH, ini semua standar. Ya, tujuannya adalah kita nggak perlu mikir lagi, nggak ada istilah lupa. Kalau ada standar tuh nggak lupa. Sudah jalanin. Kalau lupa, ada checklist. Ada checklist. Bentar ya. Even saya pun, ini rancangan, mana ya? Ada nggak ya? Sebentar. Ini saya mau kasih tunjuk kepada Anda. Ini sistem ASI ini. Jadi saya merancang, oh ternyata untuk workshop from home itu flow-nya harus bagaimana. Ini sudah disistemize. Oke. Kemudian misalnya pada saat kita melakukan, bentar, ini supaya teman-teman bisa, bentar ya. Bentar ya, supaya Anda bisa lihat bahwa ini cikal bakalnya sistem ASI. Jadi nggak perlu wah rumit-rumit, oret-oretan tangan dulu. Tadi Anda udah lihat ya. Sebentar. Wah, di buku lainnya. Jadi saya buat oret-oretan checklist bentuknya. Tet. Ya setiap kali saya mau online ini udah. Oke, saya udah nanya tentang speaker, saya udah jelaskan tentang chat, saya udah record, saya sudah apa? Itu semuanya ada checklistnya, begitu ya. Tapi karena sudah standar, kalau Anda perhatikan mengikuti WFH berkali-kali, Anda sudah tahu bahwa habit saya is not a habit. Itu adalah sistem. Paham ya? So, jadi ada standarnya. Dan supervisor bisa memproses seperti itu. Kalau Anda perhatikan, saya tidak kontrol WFH ini. Ada sistem yang saya terapkan ke tim saya yang menjalankan hosting dari WFH, workshop from home ini. Jadi, saya tidak mengerjakan, tim saya sudah bisa mengerjakan. Paham ya maksudnya ya? Nah, level 4 adalah Anda bisa antisipasi masalah. Ini keren banget. Karena saat Anda sudah standar, masalahnya belum ada, Anda sudah antisipasi akan terjadi masalah apa. Itu yang menyebabkan saya seringkali kalau ditanya, Coach ini kira-kira bagus apa enggak ya? Saya bisa prediksi. Karena saya bisa melihat ini before, during, after-nya itu akan seperti apa. Di level 5, Anda menerapkan manajemen yang stabil dan continuous improvement untuk mengurangi pemborosan. Di level 5, Anda melakukan inovasi tanpa disuruh. Di level 5, Anda memfokuskan kepada quality. Kalau level 4, baru menggunakan statistik atau Six Sigma di level 4. Di level 5, Anda manajemennya stabil. Bisa bertumbuh tanpa disuruh. Oke? Itu world class. Oke? So, tolong cek, Anda masuk level mana? Angka 1, 2, 3, 4, atau 5? Tulis, ketik. Yo! Anda di mana, yo? Level 1. Oke. Level 1, iya, bisa gitu ya. Jadi level 1 menuju level 2. Very good. Ada yang level 2 menuju level 3. Ada yang sudah di level 3. Berarti kalau Anda sudah standar dan konsisten, Anda sudah basically autopilot. Basicnya ada. Cuma kok nggak berkembang? Anda harus naikin ke level 4. Harus dinaikin ke level 5. Gitu ya. Good.